Baik, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Oke, kita sekarang akan mencoba mengkaji penurunan rumus. Kalau di sekolah dulu kan di SMA begitu ya, mungkin teman-teman juga pernah mengerti atau pernah mempelajari rumus Deking biasanya gitu ya, katanya Deking atau phase formula begitu ya, hubungan antara sama rho. Ternyata yang ini, sebentar nak, saya ganti dulu. Hubungan molaritas dengan rho dan dengan persen atau kadar ya, persen A begitulah ya. Nah, ini kan biasanya teman-teman itu kalau di sekolahan dulu itu kan pakainya adalah, misalnya, masih ingat nggak ya teman-teman, 10 kali rho kali A atau kadarnya gitu kan ya, dibagi sama massa molarnya. Biasanya kan itu ya yang dipakai ya kalau di sekolahan gitu ya. Cuman sekarang kita akan cari tahu nih gitu ya, boleh nggak Bu pakai itu? Boleh, asalkan teman-teman itu paham dari mana sih rumus itu tuh berasal gitu ya. Kalau misalnya hanya tahu saja rumus Dekingnya saja atau rumus cepatnya saja tanpa teman-teman tahu tentang penurunannya, itu yang mungkin jadi sedikit saya kurang setuju begitu ketika teman-teman mau menggunakan itu. Nah, kita akan mencoba membahas mengenai itu sekarang gitu ya. Jadi penurunan konversi satuan konsentrasi, yang mana kita di sini bicara adalah mengenai molaritas, hubungannya sama siapa itu, rho dengan kadar begitu ya. Ini saya tulis persennya, tidak apa-apa deh. Terus kemudian dengan massa molar. Oke. Yang kita mau mulai dari mana ya? Kita mulai bisa dari molaritas. Kita harus kembalikan lagi ya definisi dari molaritas itu apa, anak-anak? Yaitu jumlah mol zat terlarut gitu kan ya, dalam 1 liter larutan, dimana ini volumenya adalah liter. Volume larutan di sini adalah volumenya dalam bentuk liter. Lalu ini misalnya saya bicara kalau di laboratorium memang kita akan sering banget pakai ini ya, terutama untuk pembuatan larutan induk yang dari larutan induknya itu cair begitu ya, biasanya kayak H2SO4 begitu ya. Itu kan biasanya diketahuinya adalah persennya, ini kadarnya berapa persen gitu ya. Terus kita disuruh biasanya kan buat yang kita pakai buat praktek itu kan molaritas ya biasanya gitulah. Kita berawal dari mana dulu? Kita berawal dari sini dulu, yaitu molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut per volume. Ingat di sini adalah volume larutan gitu ya. Nah, kita juga perlu tahu mengulas kembali terkait dengan rho. Rho itu atau massa jenis itu adalah massa per volume gitu ya. Dengan satuannya biasanya adalah gram per mililiter. Ya, itu yang perlu kita pahami dulu. Karena kita mau cari tahu hubungannya antara kadar, rho sama molaritas gitu. Ini massa zat terlarut. Bukan massa zat terlarut, tapi ini massa total. Kalau kita bicara di rho adalah massa total larutan, terus kemudian V-nya adalah V total larutan. Oke, kita masuk di sini. Ketika kita bicara mengenai rho di sini dan di sini, kita bisa masuk dari pendekatan V larutan dulu. Saya pakai warna yang lain deh ya, biar step pertama
kita lihat dulu adalah mencari hubungan dari V larutan gitu ya. Jadi kalau kita berangkatnya dari rho itu kan tadi massa per volume karena satuannya gram per mililiter ya, M per V begitu ya. Maka kalau kita mau cari V larutannya berarti gimana? Massa per rho, itu kan ya? Ya enggak? Tapi di sini ini kan satuannya adalah masih bentuknya mililiter, gitu ya. Sehingga kalau kita itu bicara mengenai molaritas yang ada di sini, volume yang ada di sini itu kan bentuknya liter ya. Maka ini harus kita konversi dulu ke dalam bentuk liter. Ini kita ubah ke dalam bentuk liter. Ya. Gimana caranya? Begitu. Ini kan volume ya. Ya. Ini volume. Volumenya adalah massa. Massa larutan dibagi dengan rho larutan dalam bentuk mililiter. Nah, kalau kita mau jadikan liter berarti dibagi 1000 apa dikali 1000? Betul, berarti dibagi 1000. Artinya berarti V dalam bentuk liternya ya. V yang mana dalam bentuk sudah liternya itu adalah massa larutan per rho larutan dibagi 1000. Itu ya. Oke, paham sampai sini ya. Pelan-pelan kita ya. Terus kemudian sekarang kita masuk ke rumus molaritasnya deh. Kita masuk ke rumus molaritasnya. Nah, tadi molaritas di sini adalah mol dari zat terlarut dibagi dengan V larutan dalam bentuk liter. Ini nilainya mol, berarti mol zat terlarut, begitu ya, bagi dengan V. V tadi dalam bentuk liter adalah massa larutan, ya kan, dibagi rho larutan. Oh, atau ini saya pakai ini aja deh nak, saya pakai apa itu kan yang berbeda. Bentar. Saya pakai warna yang berbeda ya. Oke, berarti di sini adalah massa. Enggak mau. Massa larutan per rho larutan ini masih dibagi dengan 1000. Nah, supaya nggak bingung, ini kan bisa naik ya. Berarti mol nih, zat terlarut, ininya kan jadi naik ya. Jadi dikali 1000, gitu kan ya. Terus ini supaya jadi naik dikali 1000. Terus kemudian dikali rho larutan dibagi dengan massa larutan. Gitu kan ya? Oke. Baru kemudian kita turunkan molnya sekarang. Mol zat terlarut. Masih ingat teman-teman mol rumusnya kalau hubungannya sama gramasinya? Berarti adalah massa, karena ini zat terlarut berarti massa zat terlarut begitu ya, dibagi sama massa molar. Massa molar dari zat terlarut. Terus dikalikan 1000 dikali rho larutan dibagi M larutan. Sampai sini dulu deh. Ini tak pindah ke sini, ini tak pindah ke sebelah sini ya, biar agak ombo. Ombo itu agak luas. Pindah ke sini ya. Ini ke sini ya, nak. Oke. Alhamdulillah. Nah, kita perlu mengingat kembali bahwa rumus dari persen massa itu apa tuh? Persen itu? Misalnya saya bilang persen A itu sama dengan berarti apa? Massanya dari A
dibagi, kalau kita bicara tentang larutan berarti massa larutan, karena dia harus komponen total kan, berarti kan, terus dikalikan 100% kan gitu tuh, iya nggak? Oke, berarti kalau gitu, karena ini, kalau ini persennya ini A, ini kan persen A ya, kalau saya rubah persen zat terlarut, berarti massa zat terlarut dibagi massa total larutan kan, berarti ya dikali 100 kan gitu toh, ya enggak? Nah, nilai ini kalau saya tulis ulang jadi begini, boleh enggak? Misalnya massa zat terlarut per massa larutan dikali 1000 kali rho larutan dibagi massa molar. Massa molar senyawa ya, senyawa maupun atom tergantung ya, makanya saya kasih simbol mm gitu. Nah, sekarang sampai sini boleh nggak ini saya tulis begini? Boleh kan? Lah, padahal ini saya warna yang lain deh, ini itu sama kan dengan ini, ya nggak? Nah, untuk merubah bentuk ini sama ini, nilainya ini berarti persen ZT atau persen zat terlarut atau persen A kan ya tadi ya, itu adalah nilai nominal ini per 100 gitu toh. Nek saya mau nilai itu tok gitu, ini toh jadinya toh. Lah, berarti nilai yang di kuning-kuning ini itu nilainya apa berarti? Jadi sama dengan ini dibagi 100 kan gitu toh. Berarti ini kan nilai persen kan, berarti persen dari zat terlarut dibagi dengan 100. Nilainya adalah sama dengan yang saya lingkari di sini, dikali 1000 dikali rho larutan dibagi massa molar kan gitu toh. Ini kita coret boleh enggak? Boleh, coret. Ini coret gitu kan, berarti tinggal 10 kan ini. Berarti nanti ketemu apa? Persen zat terlarut dikali 10 kali rho per m atau massa molar. M-nya ini M kapital ya nak ya. Sehingga wala ketemulah bahwa molaritas nilainya itu sama dengan tadi 10 kali rho larutan dikalikan persen dari zat larut, kalau tadi kita simbolkan zat larutnya adalah A begitu ya, dibagi dengan massa molar. Massa molar ini bisa AR, bisa MR tergantung dari apa yang zat larut yang ada di dalamnya gitu teman-teman. Sudah ketemu ya nak ya ini ya. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa dengan mudah menyelesaikan soal-soal yang ada kaitannya dengan teman-teman diketahui kadarnya nih. Kalau di laboratorium itu kan biasanya ada ya kayak H2SO4 itu kan biasanya ada yang diketahui di larutan baku induknya itu kan persentase. Nah, itu teman-teman disuruh mengencerkan biasanya ya, jadikan 1 molar begitu. Nah, nanti teman-teman bagaimana menghitungnya itu sudah bisa menggunakan rumus ini. Artinya ada konversi atau hubungan antara molaritas dengan persen, dengan kadar dan juga dengan rho larutannya. Gitu ya nak ya. Bisa dipahami ya. Oke, kalau sudah bisa dipahami, kita nanti coba deh dengan latihan soalnya, berarti teman-teman sudah bisa mengerjakan latihan soal yang saya kirimkan.